Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlillahu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuningan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, sehat jasmani dan sehat rohani, dan mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah selalu patuh dan taat terhadap ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis riwayat Al-Baihaqi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu doa dari orang tua. Yang kedua, doa orang yang sedang berpuasa. Yang ketiga, doa musafir. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa merupakan ibadah kita kepada Allah, disertai dengan niat, dengan menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa. Dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dan alhamdulillah sekarang kita semua sudah memasuki bulan suci Ramadan, di mana bulan ini merupakan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, dan bulan yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita mendapatkan rahmat dan berkahnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam melaksanakan ibadah puasa ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil, yaitu diantaranya yang pertama, ibadah puasa merupakan sarana kita untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Anak-anakku sekalian, ayat ini menunjukkan bahwa bulan puasa itu merupakan bulan untuk umat Islam bisa mencapai derajat ketakwaannya yang mulia. Karena pada saat kita sedang berpuasa, kita diwajibkan atau diharuskan untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Misalnya, sebelum bulan suci Ramadan tiba,
kita santai atau jarang sekali melaksanakan ibadah sholat fardu 5 waktu, jarang sekali membaca Quran, jarang sekali melaksanakan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Kemudian ketika bulan puasa Ramadan datang, kita menjadi pribadi yang soleh, menjadi orang yang rajin melaksanakan ibadah sholat, rajin melaksanakan tadarrus membaca Al-Quran, kemudian sering menjalankan melaksanakan amalan-amalan ibadah lainnya. Nah, ini berarti merupakan salah satu hikmah dari puasa di bulan suci Ramadan. Dari tadinya yang ibadahnya kurang rajin, kemudian malas-malasan, tidak ada waktu karena sibuknya oleh pekerjaan, sibuk oleh ibadah, sehingga kita lalai melaksanakan ibadah kita kepada Allah. Kemudian ketika bulan Ramadan tiba, kita sadar ya, kita terketuk hatinya untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kemudian anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil dari puasa di bulan suci Ramadan ini yaitu dengan puasa kita bisa menahan hawa nafsu kita. Kenapa hawa nafsu kita harus dikendalikan? Karena nafsu yang tidak dapat terkendali dengan secara mudah akan menjerumuskan kita kepada perbuatan yang buruk. Perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, perbuatan yang keji, munkar, dan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, jika seorang itu mampu menahan dan mengendalikan hawa nafsunya, maka kata Allah, kelak adalah surga baginya. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga hawa nafsu kita agar kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Kemudian salah satu jalan untuk mengendalikan hawa nafsu kita yaitu dengan cara berpuasa. Perbuatan-perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala akan jauh dari orang-orang yang terbiasa mengosongkan perutnya dengan berpuasa. Insya Allah, mudah-mudahan kita semua termasuk kepada orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, agar kita terhindar dari murkanya Allah, terhindar dari dosa-dosa yang akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun hikmah yang ketiga yang dapat kita ambil dari puasa di bulan suci Ramadan ini, yaitu dengan puasa kita bisa melatih menjaga kesabaran kita, dan kita pun akan mendapatkan pahala dari kesabaran tersebut. Karena ketika melaksanakan puasa, banyak sekali godaan, cobaan, ujian-ujian yang lainnya, banyak sekali yang kita hadapi. Maka dari itu kita kuatkanlah hati kita, kuatkanlah kesabaran kita. Anak-anakku sekalian, di dalam puasa ada 3 macam kesabaran, yaitu yang pertama, sabar dalam menghadapi kesulitan. Yang kedua, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Dan yang ketiga itu sabar dalam menjauhi larangannya. Bagaimana sabar dalam menghadapi kesulitan? Misalnya, ketika puasa kita merasakan lapar, merasakan haus,
kemudian lemas, tidak ada tenaga, tidak bisa untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti biasanya. Nah, itu merupakan ujian kesabaran kita dalam menghadapi kesulitan-kesulitan tersebut. Kemudian yang kedua, kita harus sabar dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Ketika puasa, kita hendaknya selalu mengingat kepada Allah, kemudian selalu meningkatkan ibadah kita kepada Allah, selalu menjalankan perintahnya seperti menjalankan sholat 5 waktu yang tadinya biasa bolong-bolong, jarang melaksanakan sholat full 5 waktu. Nah, ketika puasa itu kita harus diharuskan untuk menjalankan sholat 5 waktu, membaca ayat suci Al-Quran, tadarus, dan menjalankan amalan-amalan ibadah lainnya. Itu sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menjauhi larangan-larangan Allah. Ketika puasa, kita hendaknya menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Misalnya perbuatan yang menimbulkan dosa, kemudian seperti maksiat, ataupun anak muda sekarang biasanya kan pacaran, jalan kemana bareng lawan jenis. Nah, itu ketika puasa hendaknya dikurangi, tidak boleh dilaksanakan, tidak boleh dikerjakan, dijauhi ya, dijauhi pacaran, kemudian biasa membicarakan orang lain, menggunjing ya, kemudian menggosip ataupun yang lainnya, hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, ya Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dan bersabar dan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka dari itu, jangan khawatir, jangan takut ya akan ujian, cobaan yang melanda kita. Karena kita punya Allah ya, kita harus sabar menghadapi ujian, menghadapi musibah. Apalagi sekarang ya, dengan kondisi sekarang kita melaksanakan ibadah puasa di masa pandemi COVID-19. Nah, itu merupakan ujian yang sangat besar, cobaan yang sangat besar. Maka dari itu kita harus meningkatkan kesabaran kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena orang yang sabar itu orang yang selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang kesabaran. Maka dari itu kita perbanyaklah atau memperkuat kesabaran kita, keimanan kita, agar kita bisa terhindar dari godaan-godaan syaitan. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang keempat, hikmah yang bisa kita ambil dari puasa di bulan suci Ramadan, yaitu puasa ya merupakan sarana untuk mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Dengan puasa kita senantiasa selalu bersyukur ya, karena syukur merupakan ucapan, sikap
dan perbuatan kita, ya, mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui dengan tulus, ikhlas, ya, atas nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu begitu banyak dan bentuknya pun bermacam-macam. Misalnya kita diberi nikmat umur yang sehat, umur yang panjang, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan pada tahun sekarang. Kemudian diberikan nikmat sehat, ya, diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan kuat, melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan tadarus, membaca Al-Quran, dan melaksanakan amalan-amalan yang baik yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 7, Allah menjelaskan bahwa dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkarinya, ya, mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azab yang kamu dapatkan. Maka azab Allah yang sangat pedih yang kita dapatkan, Masya Allah. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, perbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua bisa terhindar dari azabnya Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mendapatkan nikmat dari Allah yang lebih banyak. Karena apa? Karena kita lebih banyak bersyukur. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat, bisa diberikan nikmat berupa makanan, minuman, ya, masih bisa mencoba makanan yang enak ketika di bulan puasa. Dan maka dari itu, ya, kita harus memperbanyak bersyukur, jangan memperbanyak mengeluh, ya. Harus perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat kita yang kita dapatkan itu bisa bertambah lebih banyak lagi. Kemudian anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, hikmah yang dapat kita ambil dari puasa di bulan suci Ramadan itu yaitu dengan puasa, ya, tidak hanya kita bisa mendapatkan pahala ataupun yang lainnya, dengan puasa pun kita bisa, ya, mendapatkan manfaat bagi kesehatan tubuh kita. Puasa bisa bermanfaat bagi kesehatan kita. Apa maksudnya? Itu ada beberapa manfaat, ya, jika kita melaksanakan puasa untuk kesehatan tubuh kita. Karena apa? Dengan puasa kita bisa mendetoksifikasi tubuh kita dari berbagai macam racun, ya. Kemudian dengan puasa kita bisa memperkuat sistem kekebalan tubuh, imun kita bisa kuat insya Allah. Karena apa? Tidak banyak, ya, makanan, minuman yang mengandung bahan-bahan kimia yang mengandung racun bisa masuk ke dalam tubuh kita karena kita sedang berpuasa. Sekalinya kita berbuka, yaitu hanya bisa mungkin bisa masuk sedikit makanan dan yang insya Allah makanan pun itu bergizi gitu. Jadi dengan berpuasa kita bisa mengurangi berbagai macam penyakit berbahaya bagi tubuh kita. Bisa mengurangi berat badan, ya. Kemudian bisa menyehatkan juga tubuh kita. Itu manfaat dari kita melaksanakan puasa, sehingga tubuh kita ini bisa terhindar dari berbagai macam penyakit yang bisa membahayakan tubuh kita. Maka dari itu, anak-anakku sekalian,
laksanakanlah ibadah puasa ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesabaran dan kesungguhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak hanya kesehatan yang kita dapatkan, tapi juga dengan puasa kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah, mendapatkan pahala yang begitu banyak, yang begitu berlipat ganda untuk bekal kita di akhirat kelak. Karena di bulan puasa ini bulan yang penuh dengan berkah, sehingga bulan dimana semua doa kita, ya, apa yang kita inginkan itu insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anakku, siswa-siswi SMA Negeri 1 Kuningan, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari mara bahaya, ujian, ya, kemudian musibah. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua, dan mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari macam perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.